Selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada. Dan sebelum kita memulai hari ini, izinkan saya menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan buat setiap kita sebagai renungan pagi. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, saudaraku, kita perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini, mengarahkan kita, memberi kekuatan dan memberikan pengharapan, sehingga apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini, kita percaya bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu nyata atas kami. Sehingga kalau pagi hari ini kami boleh ada semua karena berkat kasih setia Tuhan. Karena itu sebelum kami melakukan segala sesuatunya Bapa, di sepanjang hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan firman Tuhan, dan firman itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan masih dalam Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Alkitab bilang seperti ini: sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Perhatikan ayat 12. Tuhan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Wah, saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel diingatkan bahwa negeri yang akan bangsa Israel masuki tidak sama dengan negeri Mesir, di mana mereka harus bekerja keras, mereka harus mengairi, mereka dipaksa untuk kerja kuat, kerja mati-matian. Saudara dikasih dalam Tuhan, diingatkan oleh Musa, melalui Musa, bahwa bangsa Israel akan masuk suatu negeri, di mana negeri itu adalah negeri yang diberkati oleh Tuhan. Kuncinya itu, iya kan? Kuncinya adalah tempat di mana Tuhan memberkati bangsa Israel. Tempat di mana Tuhan membawa masuk bangsa Israel adalah tempat yang diberkati oleh Tuhan. Kuncinya di ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi bangsa Israel diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa masa lalu dengan masa ketika mereka ikut Tuhan, mengiring Tuhan, adalah masa-masa yang jelas berbeda. Di mana ketika mereka tinggal di Mesir, mereka tinggal sebagai seorang budak. Namun ketika mereka diselamatkan dan keluar dari bangsa Mesir untuk masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, yang Alkitab catat, negeri yang diberkati oleh Tuhan, negeri di mana mata Tuhan mengawasi, melihat, memagari setiap mereka, itu berbeda. Sehingga akhirnya hari ini kita belajar. Hari ini pun kita belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita sebelum mengenal Tuhan dengan hidup kita saat ini harusnya mengalami perubahan, perbedaan. Bukan cuma sekedar bicara berkat. Kalau bicara berkat, saudara jujur, kita sudah merasakannya bagaimana kita hidup di luar Tuhan, dan bagaimana setelah kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara kita. Betul ada badai, betul ada masalah, betul ada pergumulan, namun ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Dan terlebih berkat keselamatan yang terpenting adalah menjadi milik bagian kehidupan kita. Sehingga akhirnya kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus, dan ketika kita sudah mengenal Kristus dan kita tinggal dalam kasih karunia-Nya, adalah hidup bukan karena bukan karena melihat, namun karena percaya. Amin, saudara.
Sehingga akhirnya kita mengerti ada perubahan. Tatkala kita mengiring Tuhan, tatkala kita akan masuk suatu negeri, tempat di mana Tuhan akan pimpin kita, tempat di mana Tuhan akan membawa kita masuk, membimbing kita, memberkati kehidupan kita. Berbeda dengan kehidupan kita dulu. Dengan cara-cara hidup kita dulu, dengan kelakuan hidup kita dulu. Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa hidup kita sekarang harusnya mesti berbeda dengan hidup kita dahulu. Dengan cara pikir kita, pola pikir kita, cara pandang kita menyikapi segala sesuatu harusnya berbeda. Bangsa Israel bukan lagi tinggal di Mesir, namun bangsa Israel sudah tinggal di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang Alkitab catat, negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditaburi dengan benih harus kau airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung, berlembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ada perbedaan. Nah, hari ini yang saya mau sampaikan, sudah dikasih dalam Tuhan, bukan hanya berkat perbedaan, kasih karunia perbedaan yang kita terima dari Tuhan, namun karakter kita pun harus berbeda. Amin. Perubahan itu harus menjadi milik bagian anak-anak Tuhan. Berubah ketika kita keluar dari masa lalu kita. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan Tuhan bentuk, Tuhan proses. Tujuannya satu, supaya ketika mereka memasuki tanah perjanjian, tanah di mana Tuhan menjanjikan berkat, kasih karunia, anugerahnya, maka perubahan sudah terjadi atas bangsa Israel. Sehingga akhirnya bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun. Namun apa yang terjadi? Keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu tetap ada dalam hidup bangsa Israel pada saat itu. Sehingga akhirnya hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua ini, yang masuk dan melihat apa yang Tuhan janjikan. Nah, jadi saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya ikut Tuhan ada berkat pemeliharaan, anugerah, kasih karunia. Saya percaya ada perubahan. Dulu bagaimana hidup kita, sekarang hidup kita bagaimana. Kalau mau jujur, banyak perubahan. Namun kita mau jujur sekarang, apakah sudah berubah karakter kita? Apakah sudah berubah kelakuan kita? Apakah sudah berubah sifat-sifat kita? Yang dulu sering ngomongin orang, sekarang bagaimana? Yang dulu sering minum mabuk, yang dulu sering pesta pora, sekarang bagaimana? Yang dulu menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, sekarang bagaimana? Ada perubahan nggak? Karena yang Tuhan mau adalah perubahan dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena perubahan ini Tuhan ajarkan setiap kita. Aku membawa engkau dari masa lalumu yang kelam kepada sekarang masa depan yang penuh dengan harapan. Itu merupakan suatu perubahan. Sama kan? Bangsa Israel dibawa Tuhan ke masuk suatu negeri yang Alkitab catat di mana negeri itu diberkati oleh Tuhan dan mata Tuhan melihat. Ada perubahan status, ada perubahan tempat, ada perubahan, harusnya juga disertai dengan perubahan karakter. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Yuk sama-sama kita belajar. Kalau Tuhan sudah merubah masa lalu kita menjadi masa-masa yang indah saat ini. Kalau Tuhan sudah merubah apa yang dulu kita pikir nggak bisa kita tinggalkan, sekarang kita sudah tinggalkan. Dan itu hanya karena kasih karunia anugerah Tuhan. Maka berusahalah untuk berubah karakter kita. Berusahalah untuk merubah kelakuan-kelakuan kita yang kita pikir ini masih belum menyenangkan hati Tuhan. Yuk sama-sama. Karena Alkitab jelas katakan, Paulus jelas katakan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidupku yang aku hidupi sekarang ini bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bukan lagi kesenangan-kesenangan daging kita yang kita ikuti, tapi kita belajar bagaimana saya menyenangkan Tuhan, bagaimana saya mau memuliakan Tuhan. Kita belajar sehingga akhirnya perubahan itu ada. Jangan hanya menuntut perubahan status karaktermu kepada Tuhan. Jangan hanya menuntut perubahan berkat, saudara. Dari yang berkat belum mengenal Tuhan, sekarang harusnya udah kenal Tuhan, lebih diberkati. Jangan hanya nuntut itu, sudah dikasih dalam Tuhan sama Tuhan. Tapi yuk tuntut sama-sama diri kita, apakah saya sudah berubah? Karakter saya, kelakuan saya, mulut saya, sikap saya, temperamen saya bagaimana? Apakah sudah berubah? Yang dulu sebelum saya mengenal Tuhan, sekarang saya sudah tinggal dalam Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan. Apa yang sudah berubah? Kita sama-sama mengerti bahwa yang Tuhan kehendaki adalah perubahan karakter. Yang Tuhan mau adalah supaya kita bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan.
Betul, statusmu Tuhan ubahkan. Dari musuh, dari orang yang bertentangan dengan Tuhan, sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Status kita diubahkan. Namun berjalan beriringan bersamaan dengan itu, kita harus mengerti karakter kita pun harus kita ubah. Pribadi pun kita harus berubah. Cara pandang kita harus berubah. Sehingga akhirnya yang Tuhan mau, kedewasaan iman itu terjadi. Pada akhirnya kita mengerti, yang Tuhan mau adalah perubahan sikap. Tak kala kita belum mengenal Tuhan dan sekarang kita sudah mengenal Tuhan, kita harus semakin diperbaharui. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat firman Tuhan yang pagi hari ini kami renungkan. Terima kasih buat kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat perubahan status dari musuh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka kami percaya berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub juga ada dan tinggal dalam kehidupan kami. Namun di sisi lain, kami juga mau berubah, bukan hanya apa yang kami terima dari Tuhan, namun apa yang keluar dari hidup kami. Kami mau ubah karakter kami, kelakuan kami, cara pandang kami. Tuhan Allah Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami ya Bapa, sehingga kami mau berubah oleh pembaharuan budi kami. Allah Roh Kudus yang menyertai kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong setiap kami semua umat Tuhan, bahkan mereka yang hari-hari ini mungkin memiliki kerinduan untuk berubah, untuk memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, untuk memiliki kerinduan untuk disempurnakan lebih lagi. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, jamah sehingga hidup kami terus mengalami perubahan, terus mengalami pembaharuan, terus mengalami kesempurnaan. Dan pada akhirnya kami memuliakan nama Tuhan dengan hidup kami. Berkati teman-teman Bible and Coffee dimanapun mereka berada Allah. Hidup mereka disertai Tuhan, hidup mereka ditolong Tuhan. Sehingga terus terjadi perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudaraku. Teruslah berubah. Karena Tuhan sudah menyediakan perubahan yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita.